Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan cara koneksi koneksi mikrotik menggunakan VirtualBox, koneksi internet mikrotik menggunakan VirtualBox dan melakukan bandwidth, web proxy dan menambahkan hak akses mikrotik. Yang pertama, di sini saya akan membuat virtual machine mikrotiknya dahulu. Sudah saya namakan router OS. Ini untuk ISO-nya. Lalu eh, tipenya order, versinya order unknown 64 bit. Next, di sini kelompok saya menggunakan dua CPU. Next, ini next next saja. Finish. Setelah itu kita start router OS-nya. Ini tampilan awalnya. Nah, di sini kita pencet A dan I untuk menginstal. Di sini no dan yes. Nah, ada perintah untuk mereboot, tapi sebelum direboot di sini klik kiri di yang gambar di sini, lalu kita klik yang ISO-nya, kita force amount, lalu kita reboot. Mohon maaf tadi ada kesalahan dan saya coba untuk restart ulang dan caranya sama. Sekarang sudah bisa. Ini untuk defaultnya ini username-nya admin, passwordnya harusnya nggak ada dan kita sudah masuk ke mikrotiknya. Sini saya akan membuat password baru. Nah, setelah eh, melakukan instalasi router OS-nya, di sini eh, networknya belum diatur ya. Sini saya akan atur dulu. Sini kita matikan dulu virtual mesin router OS-nya. Lalu ke setting, network. Yang adapter satu ini kita ganti yang dari NAT menjadi bridge adapter. Ini di allow all. Lalu kita butuh tiga adapter. Adapter keduanya ini internal network sama allow all. Yang ketiganya juga kita enable internal network lalu allow all juga. Oke. Lalu di sini Windows-nya juga di setting. Apakah sudah? Oh, sudah. Adapter satu internal network, allow all juga sudah. Windows 2-nya network, internal network. Ini deny. Allow all. Oke. Nah, sekarang kita start lagi router OS-nya. Kita nyalakan lagi.
username-nya admin, ini password yang baru saya tadi, enter, lalu kita masuk ke Winbox. Nah, ini yang ini admin passwordnya connect. Nah, sini kita sudah connect ke Winbox router OS-nya. Dan di sini saya akan mencoba konfigurasi untuk menyambungkan ke internet. Yang pertama kita ke interface. Sini kita ganti namanya supaya kita gampang mengetahui yang mana untuk internet, yang mana untuk klien, dan yang mana untuk admin. Sini yang Ether 1 saya set sebagai internet. Oke, Ether 2 saya set sebagai admin. Lalu yang Ether 3 saya set sebagai klien. Apply, oke. Setelah itu kita ke ID klien, untuk membuat hmm, sambungan ke Ether satunya. Di sini kita klik plus tadi ya di DHCP client, lalu ini kita pilih Ether 1, ini harus dicentang juga, default yes. Setelah itu langsung apply, oke. Nah, sudah statusnya sudah bound. Nah, seharusnya setelah kita membuat DHCP client, kita akan langsung mendapatkan IP address. Nah, di sini sudah ada IP address dari internetnya secara otomatis karena menggunakan DHCP client. Lalu kita lihat routes. Nah, nah seharusnya juga ini untuk gateway-nya dan ini untuk yang internetnya sudah ada otomatis. Lalu kita coba lihat DNS, dan di sini juga sudah terdapat eh, dynamic servernya sudah terlihat. Setelah itu, setelah membuat DHCP client, kita akan membuat DHCP server, tetapi sebelum itu kita harus memasukkan address-nya untuk klien dan admin. Di sini yang eh, klien saya menggunakan IP 192.168.281/24. Lalu ini saya ganti Ether 2 sebagai admin, saya apply, dan oke. Sudah. Setelah itu ke DHCP server, melakukan DHCP setup. Ini kita ganti yang admin, next, next, kita next lagi, next lagi. Nah, DNS servernya sudah otomatis. Next juga, ini kita ganti jadi 1 hari waktunya. Next, nah, setup sudah selesai. Nah, setelah setup DHCP server,
Lalu kita ke DNS ini, oh ya DNS ini allow ya, hampir lupa di allow, kita apply. Oke, lalu ke firewall. Di sini firewall kita tambahkan rules, NAT rules-nya. Ini tetap src NAT. Lalu action, kita ke action, kita ganti masquerade. Ya, sudah itu saja. Apply, lalu kita oke. Setelah itu, setelah firewall, mohon maaf, saya lanjutkan kembali. Setelah membuat firewall, sini kita akan coba melakukan ping ke Google 888. Sudah terkoneksi ya seharusnya. Di sini juga sudah ada time, sudah sudah bisa terping ke Google-nya. Setelah itu kita akan kembali ke VirtualBox, lalu kita akan nyalakan yang Windows sama ini, eh, ke network, ke network. Ininya sudah betul, lalu details. Nah, ini sudah sesuai ya, IP address-nya itu dapatnya yang 192.168.28. Lalu default gateway-nya sudah betul juga, sesuai, dan sudah terkoneksi juga network. Sekarang kita coba untuk membuka Google. Nah, di sini sudah bisa untuk melakukan searching ke Google untuk virtual ini untuk yang admin ya. Sekarang saya akan coba yang konfigurasi yang klien. Caranya sama, kita tinggal ke DHCP server lagi, kita buat lagi, oh maaf, kita ke DHCP setup, kita ganti yang klien, next. Oh, mohon maaf, kita buat dulu IP address untuk kliennya. Sini IP address untuk kliennya saya buat yang 172.16.11/24. Sini ganti ke klien, apply, oke. Nah, sudah ada untuk yang klien. Lalu kita buat salah ke DHCP setup klien, next. Sininya sudah betul, ini sudah betul, ini juga. Nah, DNS servernya tetap sama seperti yang pertama, waktunya juga 1 hari. Selesai. eh, Setelah itu, oh ya, ke DHCP server ini juga nanti
ke roots, nah, maka akan ada roots yang sudah otomatis terbuat karena DHCP server, yaitu ada roots admin dan roots client sebelumnya. Karena DHCP client hanya mengatur yang internet, maka hanya internet saja. Sekarang sudah ada Ether 2 admin dan Ether 3 client. Lalu sini kita akan start untuk Windows 2-nya. Ini sudah running. eh, Lokal, detail. Nah, ini juga sudah sama ya. Ini IP address-nya sudah dapat, default gateway, dan segala macamnya sudah betul, sudah sesuai juga. Oke, close. Kita silang. Kita coba untuk akses ke internet, untuk membuka Google. Nah, sudah bisa. Selanjutnya, untuk mengenai bandwidth dan seterusnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah limitasi bandwidth. Kita masuk ke Winbox kembali. Di sini kita menggunakan Q, tambahkan Q. Kita, oh, sebelumnya untuk membuktikan kalau bandwidthnya bakal berhasil, kita cek dulu di speed test. Sini internetnya agak lambat, mohon maaf. Kita coba di satunya dulu. Untuk hasil pengujian tanpa bandwidth di virtual mesin pertama atau di admin mendapatkan hasil 26,6 Mbps untuk download dan 10,28 Mbps untuk upload. Kemudian di klien masih terdapat loading.
Nah, dari hasil pengujian eh, Windows 2 atau klien mendapatkan hasil download 30 Mbps dan upload 10 Mbps, yang dimana dua-duanya berada di atas 25 Mbps untuk download dan di atas 9 Mbps untuk upload. Nah, di sini saya akan melimit si Windows 2 atau si klien. Ini saya beri nama limitasi klien. Untuk targetnya Eternal 3. Maksimal limitnya untuk download saya batasin untuk 5 megabit per second saja. Untuk downloadnya juga sama. Kita apply, dan play, dan oke. Dan ini adalah hasil. Setelah itu kita buktikan. Kita akan membuktikan apakah dua virtual OS ini sama dalam download dan upload. Dan tentu saja hasilnya bakal berbeda. Di sini sudah terlihat dari speed downloadnya tidak lebih dari 5 Mbps untuk setelah di limit. Sedangkan di admin dia masih mendapatkan 17 Mbps. Dan untuk upload juga sama, dia tidak lebih dari 5 Mbps karena di limit. Sedangkan di admin karena tidak di limit dia bisa mendapatkan hingga 8 Mbps untuk speed upload. Selanjutnya selanjutnya adalah web proxy. Web proxy sendiri memiliki fungsi untuk memblokir website. Di sini kita masuk ke IP, kemudian masuk ke web proxy, di enable. Untuk ini dibiarkan 4080, kita apply dulu. Kemudian masuk ke access, tambahkan web proxy access. Untuk ini kita ke sini, kita tambahkan di DSP host ini dengan bintang, titik, websitenya. Kita di sini website atau domain, di sini kita akan memblokir google.com. Kemudian diakhiri lagi dengan bintang. Kita apply. Oh, sorry, di sini ganti dulu ke Denny agar tidak bisa diakses. Apply dan oke. Ini sudah ada satu dari google.com. Kemudian apply dan oke. Nah, untuk eh, agar eh, web proxy tersebut bisa berjalan, kita harus masuk dulu ke firewall. Kemudian tambahkan NAT rule. Di bagian general kita ambil DSDNAT, kemudian protokol 6 TCP, kemudian di dashboard ini kita tambahkan 80. Untuk interface-nya kita akan memblokir si klien agar tidak bisa mengakses google.com. Action kita ke redirect, support 8080. Kita apply dan oke. Sebelumnya kita cek lagi di IP, mungkin ada yang ketertinggalan.
Oh ya, ini change on disk. Kita centang dulu. Play. Ini untuk melihat cache yang akan digunakan. Contoh di sini saya akan mencontohkan saja. Saya akan mereload dari website speedtest. Maka itunya akan berubah. Coba kita clear oxygen menjadi 0 KB. Sepertinya belum berubah. Kita coba lagi agar charge-nya sedikit naik. Nah, sini ada beberapa yang sudah naik. Server server kemudian klien dia berubah menandakan web proxy-nya sudah berjalan. Dan kita coba dulu untuk pemblokiran dari Google karena ini masih agak lambat. Dan tadi sebagai pembuktian kita cukupkan sampai di sini saja. Masih ada yang berubah setelah kita mengakses eh, yang tidak website yang tidak diblokir. Kita selesaikan saja mumpung sudah berjalan. Kemudian kita coba di google.com. Nah, di sini ada request, namun tidak eh, dia tidak menerima dari server. Untuk pemblokiran sudah berhasil, di Windows 2 tidak bisa. Kita coba apakah di Windows 1 dia bisa mengakses Google. Nah, di Windows 1 di admin dia bisa mengakses google.com. Untuk step selanjutnya adalah eh, manajemen user. Di sini kita akan masuk ke sistem dan user. Nah, di sini sudah ada satu admin yang bisa diakses di seluruh komputer. Nah, kita akan membuat dua. Di sini kita coba admin satu yang bisa mengakses itu dari komputer atau klien si admin. 24
passwordnya kita samakan dengan yang admin biasa, apply. Untuk admin ini kita jadikan full, dan oke. Kemudian kita buat lagi si klien, dia cuma bisa nge-read dan yang bisa mengakses si klien itu cuma komputer dari user dengan IP 172.16.1/24. Passwordnya kita samakan, apply, dan oke. Ini saya sudah membuat dua user baru dan kita coba saja. Winbox. Nah, di sini dia si Windows 1 atau admin akan mencoba memakai klien. Nah, ini tidak bisa. Kita coba lagi. Dia tetap tidak bisa. Namun, apabila kita ganti ini menjadi admin 1, maaf, sepertinya ada error. Nah, ini sepertinya ada kesalahan. Saya coba koreksi ulang. Oh, ini 28. Kita coba kembali. Nggak bisa. Nah, di admin dia bisa login. Kita coba untuk klien. Apakah dia bisa login untuk admin? Kita coba klien terconnect dan tidak bisa. Untuk komputer klien bagaimana? Kita coba saja. Sini per kliennya connect. Ada yang salah lagi. Nah, di klien dia bisa mengakses. Nah, bedanya kalau tadi pada admin, ini ada yang salah lagi. Nah, bedanya dia kalau dengan admin, contohnya di sini view, dia kan tadi full bisa read dan write, bisa nulis dan bisa melihat doang. Nah, si klien ini dia cuma bisa melihat. Jadi coba kita ke view, ke imitasi, dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia melihat doang. Dan itu adalah implementasi dari akses untuk login pada Security.
Untuk selanjutnya kita coba ping dari komputer satu ke komputer dua, begitu juga sebaliknya. 72 16 1 1. Di sini bisa kita coba ke Ethernet 1. Bentar, sepertinya ada yang salah, saya lupa. Oh, untuk Ethernet 1 dia pakai 168.1. Kita coba lagi. Nah, dari host juga dia sudah bisa melakukan ping dan mengirimkan sinyal. Untuk komputer klien, kita coba juga tapping ke komputer admin 192 168 28 1 bisa. Untuk ke host tapping 192 168 11 dan berhasil juga untuk berkomunikasi. Untuk presentasi kelompok kami cukup sekian. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.